Wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk membantu saya melaksanakan kegiatan saya ini termasuk salah satu kegiatan dari calon guru penggerak dari yang berminat menjadi calon guru penggerak atau guru penggerak. Silakan mendaftar sekarang karena sudah terbuka pendaftarannya. Sudah semua. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi tentang budaya positif. Ini salah satu materi yang saya pelajari di kegiatan calon guru penggerak. Ini sudah hampir setengah perjalanan. Di calon guru penggerak itu ada 3 modul. Ini baru modul 1. Saya sudah masuk modul 2, tetapi aksi nyatanya belum. Aksi nyatanya ini yang pertama kali yang langsung berbagi dengan teman. Di sini saya tidak mengatakan saya pintar, saya cuma berbagi apa yang saya dapatkan dari guru penggerak. Hari ini judulnya yaitu budaya positif. Budaya positif. Sebelum saya lanjut, saya akan perkenalkan dulu. Ini adalah fasilitator saya. Kalau ini pengajar praktik saya. Ini yang biasa damping saya kalau di sekolah. Kalau beliau itu Ibu Maria, dia secara online. Jadi dia tapi dia mengajar di pakai. Sebelum kita lanjut ke kegiatan, ini pertanyaannya pemantik Ibu Guru. Silakan jawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Ibu Guru kalau di sekolah itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Angkat tangannya. Tidak apa-apa Bu, ini tidak dinilai. Berat saja. Kalau setuju ya setuju. Siapa yang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Kalau yang tidak setuju? Ternyata. Selanjutnya pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Selanjutnya hal ini akan kita pelajari. Kita akan nilai sendiri nanti. Apakah jawaban kita itu benar atau salah? Kalau pertama ya atau tidak? Ya, setuju atau tidak ya. Berbeda pendapat sama. Di sini tidak ada yang salah, di sini tidak ada yang benar. Tetapi kalau kita kan sudah mempelajari apa yang saya sudah paparkan, nanti kita akan melihat ternyata cara saya ini salah. Kita sendiri yang nilai diri kita. Di sini budaya positif. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau kita di sekolah itu yang kita inginkan itu apa? Nilai-nilai positif atau nilai-nilai negatif? Ya, yang positif. Yang seperti apa dia yang kita inginkan di sekolah? Kalau saya di sekolah itu saya menginginkan anak-anak itu disiplin, hormat. Kalau di sekolah ibu-ibu biasanya yang bagaimana? Ya, religius ya. Kalau ibu kalau di sekolahnya disiplin. Itu adalah nilai-nilai positif. Selanjutnya, di budaya positif itu untuk mewujudkan budaya positif ini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep intinya. Di sini yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, 6 segitiga distribusi. Nah, yang pertama kita bahas dulu nanti adalah disiplin positif. Sekarang kita melakukan permainan dulu sebelum lanjut ke materinya. Sekarang kita tadi sudah duduk berdamping nomor 2. Coba Anda mengambil kertas sedikit kertas.
Coba sudah saudara, karena seperti itu. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangannya, temannya nanti yang dipaksa. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbicara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, 1A, 1B. Tidak, 1A, 1B. Ini yang A, ini yang B. Nah, kita tulis di tulis apa kata-kata yang paling berharga, apa sesuatu yang berharga kita di depan apa yang kita ingin kamu tidak ini A B A yang menulis kemudian B yang mencoba untuk membujuk atau mencoba dibujuk ya teman-teman. Si A itu berusaha untuk mempertahankan apa yang ada di dalam temannya ya. Ya. Ini perbedaannya A dan B. Itu beda ya B. Tidak ada B kita kosong B. Ini Pak, ini B. Kita boleh ini boleh. Jangan deh. Sudah. Kita gantian. Coba dikresis. A Nah, kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini cuma anggapan, bukan sebenarnya, tapi ini yang selalu dilakukan. Seperti yang pertama tadi, ilusi guru itu selalu menganggap bahwa kita bisa mengontrol anak-anak, karena tidak bisa ya. Lihat, bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita tadi paksa itu. Tapi walaupun kita paksa dia, kalau dia tidak mau, dia kekeh. Dia tidak kering nih. Begitu. Walaupun orang mengajak kita seperti saya tadi,
kontrol. Yang itu yang anggapannya kita mencoba mengubah agar berpandangan orang, agar berpandangan sama dengan kita tidak bisa melakukan itu. Yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa yang mereka anggap. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita menganggap sekarang kita ubah menjadi sebuah perilaku begitu ya, seumpama kasma sedang main HP. Tidak mungkin saya bilang salah kalau itu main HP di situ. Tidak, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Pasti ada sesuatu dia dia melakukan itu. Dia dapat SMS dari suaminya kan, atau WA dari temannya kan, yang penting kita tidak bisa mencapai. Kayak begitu juga dengan anak-anak. Mungkin yang dia itu melakukan sesuatu bilang, salah itu tidak bisa dilakukan yang seperti itu. Mungkin anggapannya itu anak bilang, oh saya begini karena saya mau dia melakukan itu karena dia berbuat itu untuk kesenangannya dia. Padahal kita tidak tahu lah dia itu senang kalau melakukan hal itu. Kita menganggap salah itu, tidak salah ya. Kita harus ubah persepsi kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian muncul lagi, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pria-pria baru. Kemudian dia berpikir menang kalah. Di sini kalau kita melakukan yang seperti itu biasa menang atau kalah kayak dia tadi dibujuk di usaha ada bujuk begitu mana gagal. Kalau di sini model berpikirnya menang. Kalau pikirannya seperti ini yang di atas. Masuk yang pertama yaitu disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang tujuannya untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nilai-nilai yang kita mau kita wujudkan adalah ini yang berada di kurikulum Pancasila. Kalau sekolah penggerak itu memang sudah tidak asing lagi. Kalau bagi kita yang baru masuk dalam kurikulum Merdeka, ini baru untuk kita. Kalau sekolah penggerak itu sudah tidak asing lagi. Ini yang kita mau wujudkan dari disiplin positif itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 kelompok pelajar Pancasila. Bukir mungkin disebutkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti tadi yang dikatakan Ibu religius, ya itu sudah masuk di situ ya. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan kritis. Itu yang mau kita wujudkan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Biasanya kita melakukan sesuatu seperti datang ke sekolah tepat waktu. Biasanya ada yang beralasan saya tidak mau dimarahi sama kepala sekolah atau kayak ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kalau anak murid itu biasa kalau di SD, kalau di TK tidak ya, kalau terlambat anak-anak dihukum. Di kelas tinggi biasanya itu kalau terlambat biasanya kalau ibu guru dulu pernah terlambat disuruh berdiri. Yang ini motivasi dari luar saja, ini bukan dia pengaruhnya dari luar. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau penghargaan seperti saya datang ke sekolah karena saya mengikuti sama teman gabri diri ibu guru cepat datang pergi sekolah itu motivasi eksternal itu dari luar, itu pengaruhnya dari luar. Kalau yang kita harapkan yang ini Bu, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Kita sadari diri kita sendiri. Saya datang ke sekolah itu tidak tepat waktu itu karena memang saya harus menghargai diri saya sebagai guru. Saya harus kita harus sadar sendiri motivasi dari diri
apa yang mau di apa ini yang jadi tujuan kita untuk disiplin positifnya. Nah, di sini ada apa? Biasanya kalau kita melakukan kegiatan itu kayak seperti tadi anak-anak terlambat, kita biasa memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau bicara masalah disiplin itu, ibu-ibu terbayang tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang peraturan. Peraturan itu biasa ada apa? Ada hukuman, biasa ada konsekuensi, ada restitusinya. Ini hukumannya. Hukumannya itu kayak misalnya anak-anak dihukum lari berkeliling. Kalau di SMP itu dijemur. Ya, kalau konsekuensi itu peraturannya itu tidak menyakiti anak. Ya, ini kita akan pelajari nanti. Nah, pindah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas mencakup nilai-nilai norma-norma dan sikap yang dipegang oleh seluruh anggota kelas sekolah dengan memiliki keyakinan yang kuat. Anggota kelas merasa tersinggung satu sama lain secara emosional dan berbagi komitmen untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif. Di sini untuk mewujudkan tadi keyakinan kelas itu kita biasanya itu mengubah menjadi biasanya di sekolah itu peraturan kelas ya, peraturan kelas. Sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, seperti ini. Yang selalu kalau di tingkat selalu kembalikan mainan ke tempatnya. Itu keyakinan kelas, itu tanggung jawab. Tapi di sini untuk mewujudkan keyakinan kelas ini kita akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak tak. Seperti ini kesepakatan kelasnya. Kalau di TK itu kita biasa menyebutkan tidak seperti anak SD kita menyebutkan kesepakatan. Kalau yang seperti ini kelas SD ya, kelas SD. Kalau keluar minta izin. Biasanya kalau di TK itu yang saya lakukan biasa membuat aturan kelas atau kesepakatan kelas seperti anak-anak yang ditanya supaya kelas kita ini aman, nyaman, apa yang harus kita lakukan. Anak-anak akan menyebut bilang ibu guru atau kita bisa membuat pernyataan sehingga anak-anak itu bisa memunculkan ide-idenya seperti kalau itu bilang biasanya kalau sampah itu di luar banyak, apa yang harus kita lakukan supaya sekolah itu kita nyaman, apa yang harus kita lakukan. Pasti anak-anak menyebutkan apa yang mereka pikirkan. Kalau biasa di sekolahnya itu apa yang biasa disebut anak-anak kalau di sekolah itu ya, kalau buang sampah mengenai sampah itu anak-anak biasa berkata ibu guru buang itu sampah dan tempat sampah jadi itu termasuk kesepakatan. Kalau di sekolah itu bisa dibuat seperti ini. Apa yang disebut anak-anak itu yang kalimatnya harus positif ya Bu. Kita yang mengubah kalimat itu menjadi positif seperti kata dilarang membuang sampah. Tidak dikatakan begitu. Itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya itu membuang sampah di tempat sampah atau ayo buang sampah di tempatnya. Seperti tadi kalau masuk di dalam kelas langsung lori-lori terus. Apakah apa kesepakatan kelas yang bisa kita buat untuk itu? Sedikit kami dari kelas Surabaya ada beberapa kesepakatan kelas yang pernah kami lakukan itu ada 5 ya, salam, permisi, apa lagi? Tolong, cabe, terima kasih. Jadi itu yang 5 kami terapkan di sekolah ya. Dari kata 5 kata tadi itu ya kata sebagai kata aja. Jadi setiap hari kita lakukan itu kita terapkan anak-anak itu dari kata permisi, bagaimana perlu permisi, terus kelas bagaimana perlu permisi, kalau salam jadi minta tolong. Di setiap hari itu kita adakan kita terapkan pada anak sehingga anak ini terbiasa. Artinya ini sudah terjadi sudah kesepakatan kelas antara anak dengan guru begitu ya. Iya ya begitu seperti itu. Pembiasaan. Iya.
kita buat seperti ini, atau misalnya kan kita sudah tadi membuat kesepakatan kelas kita bisa buat dalam bentuk spanduk hampir seperti ini, tapi kita buat di situ di bagian bawah, disisihkan di bagian bawah untuk anak-anak agar bisa anak-anak itu apa dia stempel sendiri kan ini kesepakatan kelas kita buat komitmen dengan anak-anak kita bisa pakai cat air di situ mau dia mau jempol atau telapak tangan jadi dia pasti ingat bilang oh ternyata kesepakatan kelasnya begini, dia selalu ingat bilang oh apa tadi sesuai dengan yang Ibu Tiri katakan itu sudah termasuk contoh yang baik. Terima kasih Bu. Ini cuma salah beberapa contoh, masih banyak gitu. Nah kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar kita itu ada 5 di sini, bertahan hidup. Dan di sini adalah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima, pasti mau semua disayangi. Siapa yang tidak mau disayang di sini? Nah, kalau anak-anak itu yang begitu paling senang mau disayang-sayang, biar ada tuh anak-anak yang aktif sekali, biar aktif bagaimanapun nantinya pasti pergi mereka sama kita itu. Kemudian selanjutnya penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini kayak penguasaan seperti misalnya anak-anak itu dapat juara ya, biasanya kita jago benar itu dapat juara itu termasuk kebutuhan dasar penguasaannya. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya ada juga anak-anak juga seperti itu mau ini sifatnya seorang pemimpin, mampu mengendalikan orang. Kayak anak-anak juga sini main sama saya. Baru atur temannya itu, temannya kau main ini. Biasanya itu bermain peran seperti itu, main robot. Kau bangun ini. Nah seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti yang saya katakan tadi bahwa semua apa yang akan dilakukan adalah itu bukan salah. Nah seperti itu. Biasanya anak-anak itu duduk saja di sekitar tanah. Dia itu mencari kesenangan. Nah seperti itu. Kalau kita mencari kesenangan itu biasanya pergi jalan-jalan atau pergi shopping. Nah kita seperti itu. Ibu para anak-anak itu termasuk mencari kesenangan. Iya. Selanjutnya posisi kontrol. Nah di sini posisi kontrol itu ada 5. Sebentar, Ibu Guru bilang saya putarkan dulu. Pak dapat mic ko ano na?
bersalah. Karena kalau tidak melakukan yang seperti itu, kemudian pembuat merasa bersalah lagi, membuat merasa bersalah. Ini. Kalau di antara dua tadi video mana yang biasa ibu guru lakukan? Pada lakukan. Kalau saya biasa tanya anak. Tapi itu tidak diharapkan, ini gagal. Ada 5 itu, tapi ini yang baru yang keduanya itu. Kemudian yang ketiganya itu dia bertindak sebagai teman. Tadi di sini membuat merasa bersalah. Sekarang bertindak sebagai teman. Tunggu. Di sini ada 5. Yang pertama tadi pemukul, merasa bersalah. Ini sebagai teman. Aduh. Senyum. Di sini lagi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Ini yang biasa dilakukan kepala sekolah. Paling sering, tapi bisa dilakukan pada guru. Tapi biasanya kepala sekolah juga itu. Ini dia punya. Itu lagi narik. Suaranya memang seperti itu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya. Itu bukan konsekuensi. Nah, ini posisi manajer. Yang paling diharapkan kita itu yang ini, posisi manajer sebagai seorang guru. Tidak, ini yang paling diharapkan dan ini berhasil.
paling sering itu ini saya sebelum jadi calon penggerak saya sering penghubung sama ini pembuat merasa bersalah. Yang paling sering saya lakukan dulu yang itu. Tapi saya sudah mulai untuk melakukan yang ini. Mengambil sebagai posisi sebagai manajer. Kita tidak memukul anak-anak, tetapi di sini kita mencari solusi untuk kesalahan yang dilakukan, masalah yang dilakukan anak-anak. Kita mencoba membantu anak-anak untuk menemukan solusinya. Kemudian kegiatan selanjutnya itu segitiga resolusi. Di sini kita membuat tadi itu untuk menghadapi masalah anak-anak itu yang tadi yang sebagai kita mengambil posisi sebagai manajer. Ini ada 3 langkah yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebelum saya pelajari ini sebenarnya kita semua sudah melakukan ini, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah restitusi. Seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, biasanya itu tidak anak-anak saya. Tidak apa-apa, nah, tidak apa-apa. Ini termasuk langkah dari restitusi. Menstabilkan identitas. Tetapi biasanya saya cuma 2 langkah. Saya belum sampai ke 3 langkahnya. Nah, yang ini yang pertama, stabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dari sini, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini semua tadi sudah dilakukan di videonya yang terakhir, yang kelima. Kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dia sekitar tanya sama anak itu bilang, kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita begitu? Nah, itu sudah termasuk rangka segitiga restitusi. Itu rangka kedua. Dan ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, atau kita yang berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Dari Ibu Pir mungkin sudah melakukan seperti ini, karena dia sudah melakukan, sudah membuat kesepakatan kelas. Biasa anak-anak diingatkan di situ. Apa nilai yang kita percaya di kelas seperti tadi? Sebelum masuk di dalam ruangan, kita memberi salam. Dia bisa mengingatkan apa nilai yang kita percaya atau kesepakatan kelas. Pasti dia bilang, iya Bu Guru, kita harus memberi salam sebelum masuk. Ya, itu termasuk langkah segitiga restitusi, yang itu menanyakan keyakinan. Sebenarnya kita sudah semua melakukan kegiatan itu, tapi kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa ternyata yang kita lakukan itu adalah sebuah segitiga restitusi. Saya juga begitu. Saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah dari restitusi. Pas saya pelajari ini, ternyata saya pikir ini adalah materi yang paling sulit. Apa itu segitiga restitusi? Sekalinya dijelaskan, saya pelajari. Ternyata setiap hari sudah kita lakukan, tetapi biasanya tidak berurut ya, tidak berurut, tapi sudah kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bersedia dan menyiapkan